Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang beriman, pada video sebelumnya kami telah membahas tekanan dan penyiksaan yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Mekah terhadap kaum muslimin ketika mereka berhijrah, yang sebenarnya sangat potensial untuk memancing pecahnya peperangan. Hanya saja saat itu kaum muslimin belum memungkinkan untuk menghadapi mereka. Nah, supaya kalian tidak gagal paham, silakan simak video sebelumnya. Orang-orang Quraisy semakin bertambah marah ketika kaum muslimin pergi dan akhirnya mendapatkan tempat yang aman di Madinah. Karena itu mereka menulis surat yang ditujukan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang saat itu masih merupakan orang musyrik dan hampir diangkat sebagai pemimpin Ansor dan raja di Madinah. Andaikan saja Rasulullah SAW dan kaum muslimin tidak hijrah ke sana, orang-orang Quraisy Mekah menulis surat kepada Abdullah bin Ubay yang isinya, "Sesungguhnya kalian telah menampung orang di antara kami. Demi Allah, kami benar-benar akan memeranginya atau kalian mengusirnya. Atau biarlah kami mendatangi tempat kalian dengan mengerahkan semua orang kami, hingga kami menghabisi kalian dan menawan wanita-wanita kalian." Dengan datangnya surat ini, Abdullah bin Ubay sudah terpengaruh untuk menuruti perintah rekan-rekannya dari musyrikin Mekah. Apalagi dia sangat mendendam terhadap Rasulullah SAW yang menurutnya telah merampas kerajaannya. Abdurrahman bin Ka'ab menuturkan, ketika surat itu sudah dibaca, Abdullah bin Ubay beserta rekan-rekannya dari kalangan penyembah berhala, mereka berkumpul untuk memerangi Rasulullah SAW. Tetapi beliau mendengar masalah itu lalu pergi menemuinya seraya bersabda, "Rupanya Quraisy telah mengancam kalian. Sesungguhnya mereka ingin memperdayai kalian yang lebih besar daripada tipu daya yang hendak kalian timpakan kepada diri kalian sendiri. Kalian sendirilah yang menghendaki untuk membunuh anak-anak dan saudara-saudara kalian." Setelah mendengarnya mereka pun bubar. Abdullah bin Ubay bin Salul mengurungkan niat untuk melakukan serangan pada saat itu karena dia melihat nyali rekan-rekannya yang masih ciut. Tetapi bagaimanapun dia tetap melakukan kontak dengan pihak Quraisy. Hampir setiap ada kesempatan dia memanfaatkannya untuk memicu gejolak antara kaum muslimin dan musyrikin. Untuk keperluan ini dia juga merangkul orang-orang Yahudi. Namun dengan bijaksananya Nabi SAW selalu mampu memadamkan gejolak itu dari waktu ke waktu. Setelah itu Sa'ad bin Mu'ad pergi ke Mekah untuk melakukan umrah. Di Mekah dia menetap di rumah Umayyah bin Khalaf. Dia berkata kepada Umayyah, "Berilah aku waktu sebentar, siapa tahu aku bisa melakukan tawaf di Ka'bah." Mendekati siang hari bersama Umayyah dia pergi ke Ka'bah. Abu Jahal yang berpapasan dengan keduanya bertanya, "Wahai Abu Sufyan, siapakah orang yang bersamamu ini?" Umayyah menjawab, "Dia adalah Sa'ad." Abu Jahal berkata kepada Sa'ad, "Bukankah engkau bisa tawaf di Mekah dengan aman, namun kalian justru melindungi orang-orang yang keluar dari agamanya. Bahkan kalian bertekad hendak membantu dan menolong mereka. Demi Allah, seandainya engkau tidak bersama Abu Sufyan, tentu engkau tidak akan bisa kembali kepada keluargamu dalam keadaan selamat." Dengan suara yang nyaring Sa'ad menanggapinya, "Demi Allah, jika engkau menghalangiku saat ini, pasti aku akan menghalangimu dengan cara yang lebih keras lagi dalam perjalananmu melewati penduduk Madinah." Selanjutnya orang-orang Quraisy mengirim utusan kepada kaum muslimin untuk menyampaikan pesan, "Janganlah kalian bangga terlebih dahulu karena kalian bisa meninggalkan kami pergi ke Yasrib. Kami akan mendatangi kalian, lalu merenggut dan membenamkan tanaman kalian di halaman rumah kalian." Ini bukan sekedar ancaman di mulut semata. Rasulullah SAW merasa yakin dan sudah mendapatkan data tentang tipu daya Quraisy dan ambisi mereka untuk melancarkan serangan. Hal ini telah menyebabkan mata beliau sulit terpejam dan membuat para sahabat selalu berjaga-jaga. Muslim telah meriwayatkan di dalam sahihnya,
Dari Aisyah radhiyallahu an yang berkata, pada malam pertama kedatangan Rasulullah SAW di Madinah, beliau tidak bisa tidur. Beliau bersabda, seandainya malam ini ada seseorang yang soleh dari sahabatku yang mau menjagaku. Saat itu pula ada terdengar suara gemercik senjata. Beliau bertanya, siapa itu? Sa'ad bin Abu Waqqas. Apa yang mendorongmu datang ke sini? Aku merasa khawatir terhadap keamanan Rasulullah SAW. Aku datang dengan maksud untuk menjaga beliau. Beliau langsung mendoakannya. Setelah itu beliau bisa tidur. Penjagaan terhadap diri Rasulullah SAW ini tidak dilakukan hanya semalam 2 malam saja, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Aisyah radhiyallahu an berkata, suatu malam ketika Rasulullah SAW sedang dijaga, sebuah ayat turun. Beliau pun melonggokkan kepala dari lubang jendela lalu bersabda, wahai semua orang, beranjaklah dari tempatku ini, karena Allah Azza wa Jalla telah menjagaku. Bahaya tidak hanya mengancam diri Rasulullah SAW semata, tetapi juga kaum muslimin secara keseluruhan. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan bahwa dia berkata, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya tiba di Madinah, lalu dilindungi kaum Ansor, seluruh bangsa Arab sepakat untuk melontarkan satu anak panah kepada mereka. Setiap pagi dan sore, mereka selalu siap dengan senjatanya. Dalam kondisi yang rawan karena adanya ancaman terhadap eksistensi kaum muslimin di Madinah, terutama yang bersumber dari pihak Quraisy yang tidak pernah berhenti memperdayai dan mengganggu mereka, Allah menurunkan ayat yang mengizinkan kaum muslimin untuk berperang, yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Surat Al-Hajj ayat 39. Ayat ini diturunkan di antara beberapa ayat yang memberi petunjuk kepada mereka bahwa izin berperang tersebut hanya dimaksudkan untuk mengenyahkan kebatilan dan menegakkan syiar-syiar Allah. Izin untuk berperang ini sudah turun, namun ada baiknya jika sikap yang diambil kaum muslimin dalam menghadapi kondisi yang dipicu oleh kaum Quraisy dan kekuatannya ini ialah dengan cara menunjukkan kekuasaan terhadap jalur perdagangan Quraisy yang mengambil rute dari Mekah ke Syam. Untuk menunjukkan kekuasaan ini, Rasulullah SAW telah memilih 2 langkah. Yang pertama, mengadakan perjanjian kerjasama atau tidak saling menyerang dengan beberapa kabilah yang berdekatan dengan jalur perdagangan ini, atau menjadi penghalang antara jalur itu dan Madinah. Yang kedua, mengirim beberapa kelompok utusan secara terus-menerus dan bergiliran ke jalur perdagangan tersebut. Untuk mengimplementasikan 2 langkah tersebut, kaum muslimin memulai dengan kegiatan militer. Langsung setelah turun izin untuk berperang, mereka memulai kegiatan militer dengan mengirimkan mata-mata. Sasaran dari kegiatan mata-mata ini ialah untuk mengenal lebih lanjut tentang jalan-jalan yang ada di sekitar Madinah. Begitu pula jalur ke Mekah, mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah yang berdekatan dengan jalur itu, memperlihatkan kepada orang-orang musyrik Yasrib, Yahudi dan suku-suku Badui di sekitarnya bahwa kaum muslimin adalah orang-orang yang kuat, bahwa mereka bisa melepaskan diri dari kelemahan pada masa-masa sebelumnya, serta memperingatkan pihak Quraisy sebagai akibat dari kebrutalan mereka. Dengan begitu mereka tidak lagi berbuat semena-mena yang selama itu masih terus membayangi pikiran kaum muslimin. Harapannya, kala itu pihak Quraisy merasa khawatir terhadap keamanan jalur perdagangan mereka, lalu mendorong mereka untuk mengadakan perdamaian, membatalkan niat untuk menyerbu kaum muslimin, tidak menghalangi manusia untuk mengikuti jalan Allah, tidak lagi menyiksa mukminin yang lemah di Mekah, sehingga kaum muslimin bebas menyampaikan risalah Allah di seluruh jazirah Arab. Itulah kisah perjalanan berdarah dari hijrahnya Nabi ke Madinah.